Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para sahabatku terindah sekalian dimanapun kita semua berada, semoga kesehatan lahir wal batin senantiasa kita miliki. Semoga kesejahteraan lahir wal batin senantiasa kita miliki. Semoga kekuatan iman, keistiqomahan dalam Islam, serta ketakwaan kita dari waktu ke waktu terus meningkat, senantiasa menjadi milik kita, karena kita mengusahakan untuk mempunyai itu, dan karena Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita doakan. Para sahabatku terindah yang masih menonton channel terindah ini, semoga kebahagiaan hidup dalam rumah tangga senantiasa menjadi kebahagiaan kita. Semoga anak istri kita, suami-suami kita juga selalu mendapatkan limpahan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rezeki yang halal dan thayyibah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan dilimpahkan dan dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Para sahabatku terindah, bagaimana biasanya saya mengingatkan kembali kepada para sahabatku terindah, dalam menonton video ini silakan bagi amal jariah kita, tonton video ini dari awal hingga selesai dan share kepada kawan-kawan kita, sharelah kepada sahabat-sahabat kita, karena dengan men-share atau membagi-bagikan video ini, insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita, dan insya Allah di yaumil qiyamah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaatnya kita di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe. Karena subscribe itu gratis dan insya Allah akan mendapatkan pahala bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, para sahabatku terindah sekalian, dimanapun kita semua berada, semoga apa yang akan saya bacakan pada hari ini, pada video ini, yaitu video tentang suatu pemerintahan bagi manusia yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Tentu pada kali ini seperti biasa sahabat, saya akan membacakan sebuah ayat suci Al-Quran, yaitu surat An-Nur ayat 55. An-Nur artinya adalah cahaya atau the light. Disimak baik-baik dari awal hingga selesai, jangan di skip nonton Anda, karena biar utuh kepengetahuan yang kita miliki, biar utuh amal yang kita pahami dari awal sampai habis, dan biar lengkap amal jariah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.
Sadaqallahul azim. Oke guys, kita bacakan di sini arti daripada surat An-Nur ayat 55 tadi yang artinya sebagai berikut para sahabatku semua. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan bahwa Dia sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi bagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan bagi mereka dengan agama yang telah Allah ridai, dan Allah benar-benar mengubah keadaan mereka telah berada dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku dengan tidak mempersekutukanku dengan sesuatu pun. Tetapi barang siapa tetap kafir setelah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. The meaning in English. Allah has promised those among you who believe and do righteous good deeds that He will certainly grant them succession to the present rules in the earth, as He granted it to those before them, and that He will grant them the authority to practice their religion, that which He has chosen for them, Islam, and He will surely give them in exchange a safe security after they fear, provided the believers worship me and do not associate anything in worship with me. But whoever disbelieved after this, they are the fashikun, are rebellious, disobedient to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, second, I read the meanings of the translation of Holy Quran Delight, verse 55 in English, in order to make my subscriber understand from another countries. Okay, this we try to explain. Selanjutnya para sahabat terindah, saya akan menjelaskan kembali di sini tentang kondisi ayat ini. Kita coba terjemahkan, kita coba ejawantahkan dalam kondisi Indonesia. Dari surat An-Nur tersebut kita bisa mengambil suatu kesimpulan yang sangat fundamental daripada surat tersebut, yaitu yang pertama, bahwa Islam menggunakan kata khilafah sebagai kata kunci, bukan dengan kata kedaulatan yang lainnya. Dengan demikian pemegang kekuasaan dan penggunaan harus sesuai dengan norma dan hukum Tuhan. Maka dengan sendirinya ia menjadi khalifah atau pengganti Tuhan. Tentu kita bisa memaknai di sini bahwa khalifah itu adalah pemimpin umat terhadap manusia-manusia yang lainnya. Dimanapun kita berada, ketika kita menjadi khalifah, itu artinya kita adalah pemimpin. Bagaimana kita hidup berumah tangga, bahwa kita adalah khalifah. Artinya dalam kehidupan berumah tangga kita menggunakan khilafah. Artinya kita, orang tua atau bapak, itu sebagai pemimpin keluarga, yang disebut juga sebagai khalifah untuk keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua, kekuasaan untuk mengatur bumi, mengelola negara dan mensejahterakan masyarakat, dan dijanjikan kepada seluruh masyarakat beriman, bukan kepada seseorang atau suatu kelas tertentu saja, bukan berasal dari satu golongan, bukan berasal hanya dari satu partai saja yang harus berkuasa, tetapi setiap mukmin menjadi khalifah Tuhan di muka bumi ini sesuai dengan kapasitas individunya. Kita sebagai khalifah di dalam rumah tangga, artinya kapasitas kita
sebagai kepala rumah tangga bahwa kita adalah khalifah. Keluarga kita adalah wujud daripada kekhalifahan kita sendiri, kekhalifahan kita masing-masing. Dan kita diwajibkan untuk, khususnya sebagai khalifah dan sebagai kepala rumah tangga, diwajibkan untuk bisa mensejahterakan keluarga kita masing-masing. Kemudian kata kekuasaan dan kekhalifahan dengan sendirinya akan terkait dengan raja-raja atau otoritas kekuasaan. Menurut konsep Islam, kekhalifahan bukanlah hak istimewa individu, ataupun kelas tertentu, ataupun kelompok tertentu, ataupun partai-partai tertentu. Akan tetapi, kekuasaan atau kekhalifahan itu merupakan hak kolektif yang mengakui kedaulatan mutlak di sini dalam hal kedaulatan mutlak Tuhan atas diri mereka dan menjalankan hukum Tuhan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa mengejawantakan karena kita bukan hidup di zaman kerajaan dan kita jauh hidup daripada zaman Rasul, maka kedaulatan itu diselenggarakan oleh pemerintahan yang secara demokratis telah kita pilih dan mereka kita berikan wewenang untuk mengelola negeri ini sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala yang tertuang di dalam kitab suci Al-Qur'an, dengan memfokuskan diri pada kesejahteraan hidup bersama untuk semua kalangan, untuk semua umat, untuk semua ras, dan memberikan rasa aman untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kedaulatan yang telah kita limpahkan kepada seseorang yang kita pilih melalui sistem yang demokratis. Dan ketika kita telah menentukan pilihan, dialah adalah khalifah kita. Presiden itu adalah khalifah kita. Selama dia mengatur negeri ini dengan baik dan dengan bijak dan sesuai dengan ketentuan norma-norma keagamaan, tentu kita diwajibkan untuk patuh kepada pemimpin kita. Bagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita diwajibkan untuk patuh pada ulil amri di antara kita. Selama ulil amri itu tetap membimbing kepada kebaikan, kepada keimanan dan ketakwaan dan juga kesejahteraan hidup bersama. Bukan pada kefakiran, bukan pada kekufuran, bukan pada kemiskinan. Tetapi ketika suatu pemerintahan telah mengajak kita atau membawa kita kepada suatu kekufuran, suatu kefakiran, suatu kemiskinan, maka kita tidak diwajibkan untuk mematuhinya. Semoga kita tak akan menemui suatu pemerintahan yang seperti itu. Oke, kemudian pemikiran tentang konsep negara dilandasi oleh 3 dasar atau 3 anggapan. Yang pertama, bahwa Islam adalah agama yang paripurna, lengkap dengan petunjuk untuk mengatur semua segi kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik, dalam arti bahwa dalam Islam ada sistem politik. Oleh karena itu, dalam bernegara, umat Islam tidak perlu meniru sistem politik yang tidak dianjurkan. Terlebih lagi politik yang tidak berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kembali ke sistem Islam. Bagaimana bangsa kita merupakan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika dan berlandaskan Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua umat Islam, umat bangsa Indonesia ini diharuskan memiliki suatu keyakinan yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dan alhamdulillah Islam sampai dengan hari ini masih menjadi suatu agama yang mayoritas di negeri kita ini. Meskipun dalam penyelenggaraan negaranya kita bervariasi dengan para penganut-penganut agama lain, akan tetapi prinsip kehidupannya adalah kesejahteraan untuk hidup bersama, keamanan untuk hidup bersama, serta kecerdasan untuk hidup bersama. Sebagai contoh sistem kenegaraan menurut Islam, kedua, kekuasaan tertinggi dalam istilah politik Islam adalah kedaulatan. Tadi kita sudah bahas juga, dalam Islam itu kedaulatan tertinggi, kekuasaan tertinggi yaitu dalam bentuk kedaulatan. Di mana di Indonesia kedaulatan telah kita limpahkan, telah kita tentukan melalui sistem pemilihan umum yang telah berlangsung dari mulai tingkatan yang paling rendah dari RT, kepala desa sampai dengan presiden. Ini kita telah menyerahkan kedaulatan kita kepada orang-orang tertentu dengan tentu dengan melihat kepada kapasitas dan kualitasnya masing-masing.
Kemudian yang ketiga, sistem politik Islam adalah suatu sistem universal yang tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa, dan kebangsaan. Jadi dengan ayat 55 surat An-Nur ini kita bisa mengejawantakan atau menjelaskan atau kita bisa menafsirkan bahwa kekhalifahan yang dimaksud di dalam Al-Quran itu adalah kekhalifahan yang dipimpin oleh orang yang telah dipilih secara demokratis, yang tentu dengan memiliki kualitas-kualitas individu yang tersendiri, yang kita yakini dia bisa membawa kita kepada suatu kehidupan yang sejahtera berdasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk konsep Indonesia, bahwa kita memilih presiden melalui pemilihan umum yang langsung, di mana suara terbanyak akan menentukan seseorang menjadi presiden ataukah tidak. Dan pada proses demokratis yang seperti ini perlu kita tetap dukung sesuai dengan konstitusi yang telah kita pahami semuanya, telah kita sepakati melalui 4 amandemen yang telah kita lakukan. Kemudian seandainya di dalam suatu pemerintahan atau di dalam suatu kelompok-kelompok masyarakat yang mencoba mengalihkan daripada suatu hal yang mencoba untuk mengingkari daripada konstitusi tersebut, ini patut kita untuk hindari. Bagaimana yang kita sering dengarkan gembar-gembor akhir-akhir ini, bahwa kita dihebohkan oleh keinginan daripada sekelompok masyarakat, sekelompok partai yang menginginkan Pak Presiden kita untuk melanjutkan kepada periode yang ketiga atau dengan cara menunda pemilu itu. Ini merupakan suatu hal yang tidak konstitusional menurut saya. Karena dalam kepemimpinan yang menurut Islam itu, kedaulatan berada di tangan rakyat, dan kedaulatan yang telah ditentukan, yang telah dijatuhkan untuk kepada Pak Presiden kita atau Pak Jokowi telah berlangsung selama 2 periode. Artinya, kedaulatan yang sudah kita sepakatkan selama 2 periode itu juga tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik dari yang amandemen pertama, kedua, ketiga, dan keempat, tetap berlangsung di sana 2 periode. Sehingga untuk ketiga periode itu tidak ada wacana, itu hanya sebatas wacana saja, tapi dalam undang-undang tidak ada. Artinya apa yang saya tayangkan di sini, yang dicantumkan oleh Pak Presiden kita, suatu hal yang sangat luar biasa, bahwa sikap saya tidak berubah, tidak ada niat jadi presiden 3 periode. Tidak ada niat, tidak berminat juga menjadi presiden 3 periode. Konstitusi mengamanatkan 2 periode. Itu yang harus kita jaga bersama-sama. Presiden Jokowi 15 Maret tahun 2021. Jadi sejak tahun 2021 beliau sudah menyatakan sikap yang seperti ini. Tetapi elit-elit politik, sejumlah partai yang terkesan hanya untuk mencari muka, yang terkesan untuk melindungi diri dari kasus-kasus korupsinya, dia membumbung tinggi, mengobok-ngobok mencari muka ke depan presiden untuk melanjutkan periode yang ketiga. Di sini sudah nyata bahwa Pak Presiden kita tidak ingin melanjutkan periode kepada periode yang ketiga. Jadi tidak usah digembar-gemborkan lagi oleh para partai politik yang terkesan ingin mencari muka di sana. Mari kita tetap dukung presiden kita sampai dengan habis periodenya tahun 2024. Jadi melalui channel ini saya secara pribadi mendukung Presiden Jokowi untuk menyelesaikan masa jabatannya yang kedua ini sampai dengan titik terakhir, yaitu pada Oktober 2024 beliau menyerahkan kepemimpinan kepada presiden selanjutnya. Dan bagi juga melalui channel ini saya menghimbau kepada para surveyor politik, Anda sebaiknya jangan melakukan survei yang nyata-nyata telah melanggar konstitusi. Di undang-undang saja sudah terbunyi, sudah tertulis selama 2 periode. Jadi Anda tidak perlu untuk mensurvei apakah Pak Presiden Jokowi patut untuk melanjutkan kepada 3 periode dan seterusnya. Ini
survei yang ilegal, inkonstitusional. Jadi mari kita dukung apa yang Pak Presiden kita ini inginkan. Beliau hanya ingin menyelesaikan masa jabatannya dengan baik dan bersih, dan ini merupakan pernyataan yang resmi dari beliau. Dan saya muat di sini karena beliau ini merupakan orang yang berpegang teguh pada konstitusi. Melalui surat An-Nur ayat 55 ini, beliau telah dan masih melaksanakan kedaulatan yang kita serahkan pada pemilu yang lalu, dan beliau terpilih menjadi presiden pada 2019 yang lalu melalui kedaulatan yang kita pilih secara kebersamaan, meskipun terdapat jumlah tragedi-tragedi, yaitu kedaulatan sebagai sumber tertinggi di dalam Islam, dalam politik Islam, itu harus kita juga sama-sama junjung tinggi. Oke, para sahabatku terindah sekalian, semoga melalui video ini kita semua bisa mendapatkan suatu wawasan baru bahwa menurut Islam dalam Al-Quran pun tercatat bahwa pemilihan atau kepemimpinan itu memang harus berdasarkan keteguhan hati seperti keimanan kita masing-masing untuk menyebarkan kesejahteraan, untuk menyebarkan kecerdasan, dan menyebarkan tali silaturahmi di antara sesama Islam, di antara sesama umat, di antara sesama warga bangsa NKRI. Demikian para sahabat, katakan tidak untuk 3 periode. Mari kita katakan stop kepada para partai-partai politik yang menginginkan 3 periode. Stop wacana tersebut, karena wacana tersebut cukup menjadi bumerang, cukup menjadi penyakit bagi negeri kita. Terus sibukkan dengan obrolan-obrolan yang tidak ada gunanya itu. Obrolan-obrolan 3 periode, obrolan-obrolan menunda pemilu, itu hanya obrolan yang inkonstitusional. Semoga bisa dipahami secara bersama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.